Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngersa para alim alamah, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kyai Haji Mustofa Bisri dan keluarga wonten Gus Yahya Gus Menteri dan wonten kiai sepuh. Iki wonten penantang kula fikih Kyai Marzuki. Gimana ngoten niku? Dados kapan-kapan struktural pengurus NU niku piyambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepengin takdim teng Mbah Mus, kula mboten biasa pidato lami kados Kyai Marzuki. Kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Ki Bisri, murid saking Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Ki sarang sause angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Ki Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kyai Marzuki mon panjang lebar rangno fikih dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Nggih. Kula maturane Gus Samtong Kyai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing ngesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini ndak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namanya Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon lah. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahali, ini kitab kesukaan keluarga sarang. Di Dualiyah pasti diajarkan kitab Mahal. Misalnya Dabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul mayit ning Surabaya yang salat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngeper. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Wah, akhirnya yo wong akeh. Wong akeh nggih tiyang kathah terus. Yo nak jenazah ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurila. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kacaunya itu ya itu syarat sah apa syarat adat. Artinya kata wajatna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu enggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sadarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah, ya serapopo. Niku wis kecelok mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah, habis-habisan. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat, iku menengcep, mohon niat iku menengcep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunna. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada mas, itu tasawuf. Fikih boten, fikih itu ekstrim. Dunia ora iso diwaris, dunia utang dibayar, termasuk utang haji neng Allah Taala. Terus pokoknya ditersangkakan, tiang niku ditersangkakan. Ora kober. Dan senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teng ngarsa Pakde kawula Kyai Haji Idris Hamid sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Ahmad Al-Habsyi sedanten para habaib ingkang kula hormati, sedanten para kiai, para guru ingkang kula hormati. Iki acara sakral sangat nggih karena ngurmati Simtud Duror. Dados kula secara otoritatif niki amdan kula bahasa Indonesia kersane napa mendunia. Dados niki kula beto kitab asmanipun niku Kunuzus Sa'ad Al-Abadiyah
fil anfas al aliyah al habasyiyah min kalamil habib al imam Ali bin Muhammad bin Husain al Habsyi. Dan ini kula bawa secara amdan, secara sengaja mergi menghormati ya. Siapapun yang sering sholat, nggih sholat mawon teng kene Pasuruan tumuti mawon. Beliau ngendikan idza qala al insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa tamara. Dados timbang jenengan kaji ge antri ra mesti haji. Umroh yo bayar, kadang ge korban penipuan. Soalnya sholat niati at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku fakaan nama hajja wa tamaro. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh fakaan nama zaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa ka'anna mazara jami'al auliya fid dunya. Ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula teng kene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummati. Piye-piye nyatane gelem Islam, tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa salat itu mi'rajul mukmin, salat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi ini gak ada adik kandung, asmane Mbah Dimyati. Mbah Dimyati niki ngiyai teng Termas, sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang, mbaipun Mbah Mus. Terus ngaos teng kene Termas, teng kene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far, selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakbah. Enggak paham nih. Nggih mun rat sido ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'hu lan ora lumaku sapa Jibril ma'hu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas.
kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nak Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Mergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sama manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyiyah. Insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngadani jenengan nggih boten pantes langsung mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kalau dikandani Mas Sama kira pantes. Katose tuwa kula umur. Pernah sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, niku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Bareng Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika? Ya saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun. Memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu.
kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa shaib. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Dados Nabi itu syaratnya ummi, Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai niku dadi ra diruwet Nabi Musa niku ra diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengin mendapat Taurat. Sedawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel lan nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipatahin. Jadi mulang pangeran itu. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid. Pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isyak tenggene Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah. Nah terus hasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lu nak wonten tiyang pengkhayal, tukang lamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya pengkhayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kullian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal bu swarga untuk bidadari ayu. Gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dzununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasila ghairato hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi maqsud. Oh, Mas Aswar. Ya, saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi maqsud. Al maqsud annaka tuqbil
Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala buduk wala ghaflatuk. Kalau suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap kali Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng, tiap beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak seneng ra karuan. Kiai ora pejabat ora seneng ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang itu. Artinya yes pokoke Allah itu atus ngaten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya seneng. Senenge perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng ku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, nama fadluhu mabsud. Jadi ini yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tentang mriki kersane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar bin Salim. Yang duriannya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, gamane tonggo-tonggo nih. Gusti, gamane jenengan ngregani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa. Jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagot fiha ila qoli mudbaru sahadal ikal maku tiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qalal Habib Alawi fasta'dzam tu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Sayyid Abdurrahman bin Ali bin Bakar Sakron qaiman faqi wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadzal zaman bimisli hadil maqal allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering ditilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'aluk teng kitab napa Simtud Duror. Ya niki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula. Tapi. Dados hatawan. Niki yang agak serius nih. Beliau itu punya abah itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah abahnya Habib Ali ini, Habib Muhammad. Terus beliau kondur teng Sewun wis terkenal ini Sewun terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwa masyari'ah al mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wadi. Wa do'at alainal asya' wal qulubu qasat. Terus dawe beliau kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi qiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kulo nu sering nulung tiang haji. Iki kulo matur baidis. Tiang haji nu sering kulo tulung. Gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveling diitung. Ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Beb.
Gus niki nak mboten kula waca sepundi Gus. Gak apa-apa sing penting mbok bayari travel ra apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoknya tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad itu wis sah. Mboten usah diwaca gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis Allah ya alamu sirra. Itu andekan ndak ditolong ulama fikih juga ndak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan diliwat noto sah. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susahnya? Semua itu barokahnya fikih. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Dion Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Terus wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul di Ana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Robi Isani 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad huwa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya ala Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewun. Jadi beliau menamakan Riyad memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyad sehingga masjid itu bisa diartikan Riyad itu Riyadul Jannah atau Riyad dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyad. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah kita ambil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Ini sarah burdah. Jadi terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fa khairin ghairu mustarakin wa justa kulla maqamin ghairu mustahab. Iku lawasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal gitu, buatan bakas koalisi. Fakolat, ya. Jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen angger babi sri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca Burdah sama Ki Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Pak Hamid gak disangoni. Memulai dimbarno wes. Ki Bisri dendam. Wes Kang ngrasangoni lah kelambimu kayak aku sih. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Badi dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Di bisir kan lucu abahnya Mbah Musin.
Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu Kang. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau di Lasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil di Lasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena Kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masyi wa ba'duhum bil khosfi fama antafa ili bi ummati sunnatuka tren ya cara bahasanya tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa ada yang jenengan kayak antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa jadi pola ya cara sakniki pola umum kalau ada orang dosa itu trennya polane jenengan itu jenengan siksa ada yang jenengan tenggelamkan ada yang jenengan antemi watu macam-macam terus lalu fama antafa ilun bi ummati pulau kepentangklet, lalu dengan umat saya jenengan seputi, mosok podo wae niki dialek Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyiatihim hasanat wa man da'ani minhum labaqtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa kamu itu spesial saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu terus kalau suwun kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati lalu ketika jenengan kan apa Allah kan tentu zat terbaik ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo jenengan kayak jamu apa karena beliau yakin gak kena adab jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo kados ini lho berkat-berkat nih lho jenenge tamu ya dikai berkat setiap yang datang dikasih tuhfah lalu tuhfah umatku apa terus qala Allahu taala ana luhum ma'asyu ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur spesialnya adalah tak urusi dhewe jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat malik macam-macam niku pun jejer kalian Allah ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku iki napa jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur kadza fi ba'di syurur terus wadza karo jam'u minasyurrah manasuh wa hadasiru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ini kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus teng mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Jadi sekolah gada guru namanya Mbah Maimun niku gada Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoise. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bi mahamida allamani ya rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan.
Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Nabi minta napa? Hak syafa. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kulase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi, nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, satu Habib Ahmad, fa Ahmadu Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca nu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun madu min wirihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibentukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burda dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semua, sedulur ngaji Nahdlatul Ulama. Ini adalah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini bersama dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar yang ada di Pondok Leteh di Rembang ya, di pondok pesantrennya Mbah Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Dan ini merupakan ngaji saling gojlok ya, lebih ke Gus Baha sih. Gus Baha yang menggojlok, full gojlok Gus Baha tentang fikih Kiai Haji Marzuki Mustamar di depan Gus Mus. Dan ini merupakan seni debat ulama yang sangat menarik, yang mana Gus Baha dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini membahas juga rahasia di balik perdebatan fikih. Maksudnya itu ketika ada perdebatan fikih itu apakah baik atau buruk, kemudian luasnya rahmat Allah. Kemudian Gus Baha menghadapi perempuan itu susah, kupas tuntas makna at-tahiyat dan karomah wali. Kemudian di sini Gus Baha menggojlok habisan Kiai Haji Marzuki Mustamar di ngaji bareng Gus Mus. Dan teman-teman tentunya selamat datang di channel kita ini teman-teman, channel Ngaji Nahdlatul Ulama. Kali ini kita akan menyimak kesajian spesial reaction ngaji bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam sebuah momen langka bertarung fikih dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar di kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Apa yang terjadi ketika dua ulama beradu argumen? Gus Baha mengajarkan bahwa kepada kita bahwa khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sebuah rahmat yang justru meringankan beban ibadah umat. Jadi semakin banyak pertentangan, semakin banyak perbedaan pendapat, semakin banyak khilaf, itu nanti akan semakin meringankan beban ibadah umat. Maksudnya itu nanti akan dicarikan yang teringan, terbaik, teringan yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau oleh umat. Nah, poin-poin penting pada kajian Gus Baha kali ini bersama dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan di video kedua adalah pada saat haul Mbah Hamid Pasuruan, di mana Gus Baha bersama dengan para habaib. Di situ ada Mbah Idris juga. Dan ini merupakan indahnya perbedaan. Mengapa perbedaan pendapat antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang soal beduk atau kentongan justru menjadi solusi bagi umat. Ini juga diceritakan tadi. Kemudian seni menjadi kiai. Gus Baha mengungkapkan rahasia mengapa kiai justru senang jika dicari kesalahannya dalam fatwa. Nah, ini kan lebih ke apa istilahnya ya? Dicari kesalahannya kok malah senang gitu kan. Nah, itulah keutamaan atau mulianya seorang ulama. Kemudian fikih yang meringankan, visi
misi dari Gus Baha mempelajari ribuan kitab hanya untuk mencari jalan keluar ibadah yang mudah bagi masyarakat awam. Jadi mencarikan dalil, mencarikan referensi-referensi, sumber-sumber hukum yang jelas untuk menjadi jalan keluar ibadah yang mudah dan ringan bagi masyarakat awam atau umat. Kemudian mental pertarungan ilmu. Jadi mengapa sosok tegas seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar sangat dibutuhkan? Itu agar ilmu fikih tetap hidup dan dinamis. Seperti yang kita ketahui tadi juga Gus Bah menyampaikan bahwasanya Gus ataupun Kiai Haji Marzuki Mustamar ini benar-benar seorang petarung fikih sejati. Beliau mampu dan beliau berani mengatakan prinsipnya dengan sumber yang jelas tentunya, dan tegas beliau itu, dan ini sangat dibutuhkan agar ilmu fikih tetap hidup dan dinamis. Dan ini merupakan kejulukan yang cerdas saat momen Gus Bah menguji para gus-gus muda agar terus serius belajar dan siap melanjutkan estafet perjuangan para waliullah. Dan di spesial haulnya Mbah Hamid, rahasia Gus Bah menjelaskan mengenai rahasia atahiyat dan menghadapi perempuan. Dalam bagian lain, Gus Bah juga memberikan tausiah mendalam di hal Mbah Hamid Pasuruan mengenai rahasia di balik lafal atahiyat sebagaimana Rasulullah mendidik umatnya. Di mana makna atahiyat yaitu duduknya kita dalam sholat secara setara dengan sowan langsung kepada Rasulullah dan para wali. Kemudian diplomasi Rasulullah bagaimana Nabi Muhammad SAW menegosiasi kepada Allah agar umatnya tidak masuk neraka. Kemudian juga dikisahkan antara ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, perbedaan mendasar saat keduanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian merupakan sifat uminya Rasulullah, mengapa ketidakinginan pribadi Rasulullah justru menjadikan pemimpin para nabi. Nabi Muhammad itu kan mempunyai sifat umi yang tidak mempunyai keinginan pribadi, tapi itulah yang menjadikan Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi pemimpinnya para nabi. Ya karena itulah. Kemudian ada humor ala Gus Bah, yaitu cerita unik saat Rasulullah diancam oleh Sayyidah Aisyah hingga pesan Gus Bah itu menghadapi perempuan itu susah, apalagi sekelas ketua Fatayat, ketua Muslimah, dan orang-orang yang mempunyai keilmuan tinggi juga. Nah itu teman-teman, semoga rangkuman ngaji kali ini bermanfaat dan menjadikan amal jariah bagi Gus Bah serta keberkahan bagi kita semua yang menyimak, dan itu menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.